Selamat berjumpa teman-teman dalam video ini. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan penyelesaian masalah transportasi menggunakan aplikasi POMQM for Windows. Oke, di sini sudah saya berikan file mengenai langkah-langkah penyelesaian yang menggunakan POMQM. Ini sudah saya upload di LMS. Silakan nanti teman-teman bisa di-download, digunakan sebagai panduan untuk mencobanya. Nanti di sini dalam video ini akan saya simulasikan juga. Jadi nanti bisa sambil disimak videonya, bisa dibaca juga langkah-langkah yang sudah saya uploadkan juga. Oke, teman-teman kemarin sudah mencoba menyelesaikannya secara manual. Nah, ketika menyelesaikan dengan manual, mungkin ada langkah yang begitu panjang, dan teman-teman belum yakin apakah itu sudah menjadi penyelesaian yang paling optimal, yaitu biaya yang paling terkecil jika fungsinya untuk meminimumkan. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa nanti menggunakan aplikasi ini. Nah, gimana kita mencoba menyelesaikannya? Nah, kita akan melihat bersama dengan panduan video ini. Nanti kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang kemarin kita kerjakan secara manual, agar kita bisa mengecek bahwa ternyata hasilnya adalah sama, gitu ya. Kemarin masalahnya adalah seperti ini ya, tentang pabrik tepung dengan distribusi biayanya ada pada tabel. Nah, kita akan mencoba untuk mencari biaya total distribusi pengirimannya yang paling minimum dan bagaimana pendistribusian untuk biaya paling minimum tersebut. Nah, kita akan coba selesaikan. Nah, jadi teman-teman silahkan install dulu aplikasinya. Jika sudah diinstal, nanti silahkan langsung bisa dibuka. Nah, ini adalah tampilan untuk POMQM for Windows versi 5 yang saya gunakan. Nah, setelah teman-teman membuka aplikasi tersebut, silakan dilihat di bagian kiri pada modul 3 di sini yang berwarna coklat muda ini. Nah, di sini ada beberapa pilihannya karena kita akan menyelesaikan masalah kita yang berkaitan dengan masalah transportasi. Silakan teman-teman pilih di bagian sini yang saya tunjuk, yaitu transportation. Silakan diklik. Nah, nanti setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memasukkan kondisi sesuai dengan permasalahannya. Misalkan di sini ada judulnya apa, kita tulis misalkan adalah transportasi. Nah, di sini ada permintaan untuk mengisi berapa banyak sumbernya dan berapa banyak tujuannya. Jadi di sini disesuaikan dengan kasus yang akan diselesaikan. Kebetulan kemarin kasus yang kita selesaikan ada 3 pabrik sumbernya dan juga ada 3 toko tujuannya. Ini silahkan disesuaikan nanti dengan kasusnya. Kemudian di bagian objektif, karena pertanyaannya adalah kita akan mencari biaya total distribusi yang paling minimum, kita pilih minimize. Nah, nanti kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini jika kita sudah klik OK. Tinggal kita sesuaikan tabelnya. Jadi kemarin misalkan untuk sumber yang pertama ada dari kota Batu, kemudian sumber kedua ada dari kota Malang, sumber ketiga ada dari kota Pandaan ya. Oke, nah terus ini adalah permintaan dari tiap-tiap toko, kemudian tujuannya ada toko di Madiun, kemudian ada toko di Surabaya, kemudian ada toko di Sragen. Nah, di sini adalah kapasitas sumbernya, pabrik yang mengirimkannya. Nah, silakan biaya distribusinya juga
inputkan pada bagian yang sudah disesuaikan dengan permasalahannya. Ini silakan diinputkan. Oke, jika semua sudah teman-teman inputkan dan sudah sesuai dengan kondisi atau permasalahan di soalnya, nah di sini teman-teman lihat ada bagian starting method. Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satu metode yang ingin digunakan untuk mencarinya. Ada northwest corner, sudut barat laut, kemudian biaya minimum, ataupun juga Vogel approximation. Pilihlah salah satu, terserah teman-teman. Misalkan kita pilih Vogel di sini. Nah, jika sudah kita pilih, kita tinggal solve. Nah, di sini akan muncul tampilan hasilnya, transportation result. Jika teman-teman perhatikan, pendistribusiannya, tabel distribusinya, nanti akan sama dengan hasil yang kita kerjakan secara analitik, secara manual. Di sini dari Batu ke Madiun ada 70, Malang ke Surabaya ada 70, Batu ke Sragen 50, Malang ke Sragen 10, Pandaan ke Madiun 80. Dengan total biaya distribusinya 1.920. Nah, jika teman-teman perhatikan, hasilnya ini kan akan sama dengan yang kita kerjakan secara analitik kemarin. Nah, kalau hasilnya sudah sama, berarti benar yang kita kerjakan secara analitik kemarin itu adalah biaya paling optimal, biaya distribusi paling minimum. Nah, di sini aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk membantu mengecek. Jadi nanti ketika ada tugas, ada ujian, misalkan gitu, boleh teman-teman gunakan, tapi tidak boleh hanya sebatas ini yang digunakan. Ini hanya sebagai bantuan teman-teman untuk mengetahui apakah yang kalian kerjakan secara analitik itu sudah sesuai atau belum. Nanti silakan, ini bisa dicoba-coba. Nah, di sini kalau teman-teman mau melihat total biayanya juga bisa dipilih di bagian solution. Kemudian di sini ada beberapa pilihan apa yang pengen teman-teman lihat. Ada transportation, marginal cost, final solution, iteration, shipment with cost, shipping list. Misalkan di sini kita akan melihat shipping list-nya, ada di sini, terus transportation solution-nya di sini ada. Nanti tinggal kebutuhan teman-teman mau melihatnya yang mana. Seperti itu. Terus kalau teman-teman mau mengedit data, tinggal diedit data lagi. Misalkan mau ganti dengan metode yang lain. Nah, di sini misalkan kita gunakan metode northwest corner atau sudut barat laut. Kita solve. Nah, teman-teman hasil akhirnya sama. 1920, 70, 70, 80, 50, 10. Hasilnya sama dengan di farm tadi. Nah, kemarin ketika mengerjakan dengan analitik, kita belum menemukan nilai ini. Jika tidak salah, kemarin itu ketika analitik kita masih menemukan nilainya sebesar 2.690 ya. Nah, tabel yang kita kerjakan kemarin itu belum optimal, itu masih iterasi pertama. Jadi, setelah kemarin itu kita kerjakan, kita cek optimalisasi, setelah itu kita revisi tabel, nanti hasil akhirnya akan sama seperti ini, dan pendistribusiannya juga sama seperti ini. Jadi nanti silahkan dicoba untuk aplikasi ini untuk mengecek, misalkan ada pertanyaan, apakah yang teman-teman cari itu sudah paling minimum atau belum. Begitu teman-teman, sedikit simulasi untuk video penggunaan POM-QM untuk transportasi ini. Silahkan nanti bisa dibaca-baca, bisa dilihat video ini, ataupun nanti di video lainnya yang saya kirimkan itu juga bisa dilihat. Mungkin saya kira itu saja di video tutorial ini. Terima kasih untuk sudah menyaksikannya. Terima kasih.